Halo, kembali lagi di Offside Duo hari Selasa, di mana kita udah mereview, udah mendekati akhir-akhir dari fase grup Euro. Dan baru saja gini kita subuh-subuh menonton pertandingan dari grup B, di mana ada hasil dramatis. Ya kalau Spanyol mah udah merem lah, dia udah rotasi. Gol pertama Ferran Torres, menurut gue walaupun agak-agak sedikit berbau offside, tapi ya aman, nggak perlu dikhawatirkan. Gue babak kedua udah switch full nonton Itali. Dan benar ada drama-drama lucu dari penalti, Fratesi, pasti kalau tuh kebobolan bakal dikata-katain tuh pemain Inter bego lah segala macam. Untung aja Donnarumma bisa menyelamatkan. Tapi memang kebobolannya itu juga menurut gua agak-agak kurang bagus ya dari koordinasi defense-nya Inter ya. Iya. Itali. Dan itu melibatkan pemain Inter, di sana ada Darmian, ada Bastoni. Nggak gini, pemain Inter ini sebenarnya biasa aja kan. Memang biasa. Mereka tuh lebih sebagai unit, coach. Iya, as Ya a kan? team, Iya. tapi individu biasa Biasa, aja. biasa. Nggak bagus tapi nggak jelek juga. Nah ini pengen gue sorotin. Spalletti harusnya kalau memang pengen pakai main Inter, menurut gue dia tinggal apa ya, kok replika aja dari yang dari Inter main itu ya, Sistemnya Inter. Cuma Padahal masalahnya banyak yang nggak sanggup. ya, Padahal hampir semua tim main 3-5-2 lah. iya. Atau Padahal dia di friendly sama dia coba tahun lalu pakai Main 3-5-2, 3-4-3, 3-5-2. Tapi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tapi tadi mencoba kan Di pakai- Marco ditarik Chiesa Iya. masuk, baru main 3-5-2. Iya. Dan Bastoni, coach, biasanya kan mainnya melipir ke kiri kan. Iya. Nah, ini dia Kemudian jadi di bek tengah. kanan kan, Iya, tengah iya, ke iya, kanan. iya, tengah ke kanan. Mungkin dia pengen mencoba mengakomodir si Calafiori itu kan, walaupun Iya. yang Calafiori akhirnya bagus ngasih assist, tapi menurut gue untuk Itu dari sisi pelanggaran nggak sih? yang mana? Calafiori pas Yang di akses terakhir kan, itu iya. enggak sih, karena dia udah ngasih umpan dulu udah baru passing dulu udah passing baru dulu kena, baru iya. nabrak gitu kan. Nah itu yang pengen gue sortin adalah bagaimana Bastoni itu kayaknya nggak begitu kepake karena Bastoni itu punya passing-passing yang cukup bagus, coach. Iya. Kalau emang Di Marco nggak bagus, kurang worse, Bastoni bisa ngasih opsi dari passing dari sisi kiri karena Calafiori menurut gua bukan crosser. Di Marco tenggelam di turnamen ini. Di Spalletti, Di turnamen ini tenggelam. Spalletti Di nggak bisa Marco. pakai dia dengan bagus sih menurut gua. Jadi ya, Ya, dengan sistem yang ya berbeda. beda banget ya. Jadi kayak dia babak kedua diganti. Sama menurut gua yang paling parah striker sih. Retegi, Scamacca tuh sampah semua. anjing. Sampah. Raspadori. Raspadori. Ini pemain yang nggak akan kemana-mana Ya, menurut tapi gue. ini kan gue tanya sekarang, negara mana yang punya striker bagus? Iya sih. Gak ada. Karena sekarang top skornya aja yang tahu sendiri. Mungkin Kane. Iya, ya tapi Kane juga Tapi sisanya sampah. lagi bapuk Kane juga Iya. kan, ya kan. Ya, tapi sebagaimana Kane, at least Kane secara individu Iya, bagus yang lagi lah. prime ya. Sisanya sampah. Iya. Nggak ada striker bagus. Top scorer Euro Ronaldo udah tua, udah nggak Iya. mungkin dianggap ya. Nggak. Ronaldo itu cuma nunggu bola. Sekarang jadi assist aja, passing Ya, doang. dia nggak main jelek loh. Iya, iya, iya. Gue Tapi bilang ya, kalau gue bukan- pilih Gonzalo Ramos ya mending gue Ronaldo. Iya, gue juga sih. Iya kan? Iya, iya. At least dia nahan bola, dia masih punya skill, headingnya masih Dan mau menurunkan ego sekarang ya. Iya, dia mau menurunkan ego bener. Iya, iya, iya. Itu kalau 10 tahun yang lalu bola yang kemarin asis di shoot Disikat itu. di shoot itu. Iya. Jadi memang Italia ya gimana ya? Jadi memang strikernya nggak bagus dan menurut gue Spalletti belum menemukan apa ya? Sama nggak ada kreativitas Iya, sama sekali. Iya. Nol. Pellegrini, Fratesi, Itu bukan pemain, nggak ada pemain bukan main kreatifnya. kreatif. Ya tapi Pellegrini agak lumayan lah, walaupun memang nggak Ya lumayan, bukan betul. kreativitas. Levelnya lumayan. Semua levelnya lumayan. Sama Chiesa menurut gue sebenarnya bagus ya. Cuman tadi babak kedua sih baru masuk kan. Iya. Raspadori menurut gue pemain yang nggak penting. Fagioli yang nggak tahu orang kalau fans Juve bilang ini pemain kayak Pirlo, Apaan kreativitas segala macam. Apaan kreativitas anjing? Ya tadi cuma menambah efek serangan Nggak ada aja gitu. kreatif-kreatifnya. Iya, mainnya Setelah kebobolan, oportunis murni aja. otot. Iya, oportunis aja Iya. mainnya kan. Tempo tinggi, gerosak-gerusuk, murni otot. Iya. Tapi itu golnya kelas sih tadi. Tapi ya golnya kelas Golnya banget. kelas, caranya sih kelas banget. sih. Golnya kelas. Tapi ya Kroasia juga nggak bisa memanfaatkan. Sampahnya kelas Sama ya. sama kedebok pisang juga. Iya, udah gitu mainnya udah main kasar, kartu kuning, delay bola. Brozovic, Perisic kasih bola Iya. kayak tai semua. Pokoknya apalagi pas udah modus keluar udah sampah itu udah. Iya. Makin sampah dong nih. Anjing nih parah banget. Kalau babak pertama menurut gue masih solid ya, dia masih bertahan solid, nabrak-nabraknya bagus.
Mereka Cukup dapat lah. penalti dan 1 gol. Emang berapa peluang sih Nggak ada, mereka dapat? nggak ada, nggak ada. Makanya. Abis gol tuh udah nggak ada peluang menurut gue ini anjing. Makanya. Sampah banget Emang ini. berapa peluang sih mereka dapat? Bener digendong Modric banget udah. Udah dapat bola di sayap, bukannya dia shoot, crossingnya enggak entah kemana. Wah, Iya, parah. kacau Dan banget. match kayak gini banyak loh di Euro ini. Banyak. Wah, Euro ini asli parah loh. Asli parah kualitasnya. Belgia tuh juga sering nih pertandingan kayak gini nih anjing. Counter sampah gitu kan. Sama. Crossing. Satu Ferrari dikerubungin sama Avanza di Kroasia sama Belgia. Iya kan? Iya. Ya, tapi balik lagi. Gue sih kalau itu ya, gue nggak tarik Modric. Iya. Bener, gue nggak Karena tarik dia pemain yang menurut gue ya menentukan, penting. krusial gitu. Apalagi pada saat lu dapet space di belakang itu kosong loh. Iya, itu Lu parah. butuh Modric untuk kasih end passing Iya. Gue setuju tuh. Bodoh Gua juga setuju. tarik Modric. Menurut gue tuh Tinggal fatal. 10 menit kok. Fatal tuh Ngapain menurut lu gua. tarik? Sementara kalau Italia udah makin neken, mungkin dia mikirnya karena Italia udah main sporadis, oportunis, dia butuh pemain yang lebih kuat untuk fisikal. Tapi menurut gue itu end passingnya nggak jalan jadi. Iya. Brozo, Gak ada yang Perisic, bisa kasih pasang. Modric doang. siapa lah tadi masuk sih? Bodoh itu tarik Modric. Ivan Nusek baru masuk udah kartu kuning. Alah, gue bilang main-main aneh ya. Loh, lu ganti pemain untuk fresh legs Itu itu iya, bagus. bagus, terutama depan sama tengah ya. Iya, Jadi iya. mereka bisa nge-press dan itu mereka lakukan. Iya. Tapi Ferrari lu nggak lu ganti gitu Bukan loh. Modric yang lo ganti karena menentukan banget. Karena dia masih bisa 10 menit lagi. Iya. Sampai kameranya selalu kan ke mukanya Modric kan. Sampai dari awalnya udah semangat-semangat sampai akhirnya Udah, nangis. Kroasia habis ini feeling gue Modric pensiun. Iya, gue yakin. Iya kan? Ya minimal ini Euro terakhir ya, gue nggak tahu deh kalau dia masih mau Piala Dunia apa Gila enggak. ya 2 tahun lagi mau 4-1. Ya, tapi Kroasia nggak punya pemain, coachnya separah itu. Ya kalau Piala Dunia gue mungkin masih ya udahlah gitu kan kalau. Gila lu Tapi kalau Eropa menurut gue udah terakhir lah, ini udah nggak mungkin 4 tahun lagi. Oh dia belum pensiun ya? Belum. Kroos yang baru pensiun. Dan Karena Kroasia baru 34 loh. Karena Madrid aja baru 1 tahun lagi. Setahu gue dia mau perpanjang 1 tahun lagi kan di Madrid kan. Jadi ya menurut gue Piala Dunia masih 50-50 lah. Tapi kalau Eropa ini ada Piala Eropa terakhir Modric ya harusnya ya. Dan tadi juga buat Zakarni. Tapi Modric menurun juga. Iya, makanya Udah bukan Modric udah yang kita habis kenal, dia. Udah habis lah. Ya kalau tadi mah itu Italia dibombardir coach. Kalau Iya. Modric yang zaman Ballon d'Or tuh Iya. Italia dibombardir tadi tuh. Tadi aja dia bisa nyolong gol begitu Kalau gila. ada Rakitic saja. Itu ya bener ya. Itu selesai itu. Nggak ada, iya bener Rakitic. Nggak ada Kovacic di sana, Kovacic Iya. sampah di sana. Sampah. Kok dribbling nggak jelas. Sama satu Mandzukic ya. Oh gila tuh ada Mandzukic atau satu striker Kroasia zaman dulu mah. Kramaric mah sampah anjir tadi. Masuki seharusnya nggak pensiun. Iya. Ini cek bola-bola atas kayak Ronaldo aja. Iya, nggak ada pemain lagi di striker kan, makanya menurut gua satu striker aja Kramaric, sayang banget. aduh. Ya tapi ini menurut gua hasil yang namanya turnamen, kemenangan adalah kemenangan buat Italia adalah menurut Ya. gua evaluasi yang harus dipertimbangkan lagi ke Tetap depannya. banyak evaluasi. Banyak banget evaluasinya, sepertiga lapangan akhirnya menurut Ketemu gua sama. Iya, itu Swiss berat loh. Good luck ketemu Swiss itu berat Swiss. loh. Besok tuh hari apa ya? Di hari Jumat ya? Sabtu ya? Jerman aja beruntung juga Iya, lewat iya. crossing Terakhir fulcrum, ya. oportunis kan. Iya. Nah ini menurut gua bahaya nih. Spalletti harus sedikit belajar dari sisi defense terutama. Karena kalau belajar dari Italia zaman dulu gitu, kalau dari eranya Chiellini, BBC, Buffon dan lain-lain, ketika striker lo agak mulai bapuk, minimal defense-nya kuat. Nah menurut gua tadi defense-nya nggak cukup kuat Dan untuk bisa Italia main melawan. high defense ya. Iya, iya. Lu lihat strikernya yang namanya Ndoye atau siapa itu? Sih ini Swiss, ya. Gila kenceng Kenceng banget. banget kemarin yang ngegolin itu kan. Anjing ini striker. Oportunis, Berapa kali oportunis. gol lihat gila ini. Ini latihan di Uber Macan ini. Kenceng itu emang Gila kenceng. kencengnya men. Embolo, Ndoye. Kalau lu main high defense, kasih bola area aja, suruh Iya. nguber. Agak bahaya sih itu. Karena Italia terlalu resiko mainnya Iya. kan. Makanya gue, tapi kayaknya nggak mungkin sih dia tiba-tiba ganti 3 back ya. Gue nggak tahu deh Spalletti akan mencoba pakai 3 back apa enggak karena Inggris tuh masih bisa nggak lolos sih? bisa kalau tapi Bestri lolos sih. 4 poin ya? Karena dia dapat 4 poin. Nggak ada Bestri aja. Kemungkinan besar dia lolos. Bestri kan ketemu juara grup. Iya. Tapi kalau Belanda emang Belanda juga pasti lolos ya? Lolos, udah pasti lolos. Dia Belanda pasti lolos Pasti karena udah dapat 4 poin. 4 poin ya. Jadi Kalau menang bahkan bisa jadi juara grup. iya. Ya kalaupun nggak lolos kan dia pasti masih Nggak lolos. kamu pasti lolos Gue ya? baru baca koran Belanda. Oh karena ini Albania. Karena Albania kalah.
Kita lihat. Pasti lolos. Oh iya. Ya lagi pula dia udah angka 4. Menurut gua Iya. angka 4 sih hampir pasti lolos semua nih. Iya. Karena masih banyak yang angkanya 1, 2, Nah, sekarang 3. juara grup atau enggak? Kalau menang lawan Austria, Iya. let's say 1-0 sama kayak Perancis menang lawan Poland 1-0, Iya. Belanda juara grup. Gimana tapi chance coach? Karena kemarin kan Bisa aja. Rangnick dipuji-puji. Tapi gua Gue percaya dari dulu gue percaya Rangnick, makanya gue bilang Rangnick setengah tahun di MU terus jadi Dirtek, Ten Hag ambil alih kan. iya. Ini bukan masalah Rangnick yang jelek, pemain MU yang bapuk, nggak bisa ngikutin. Nah sekarang lu lihat dengan kualitas yang pas-pasan, at least gameplaynya jelas. Iya, Ini kan masalah kualitas pemain, Iya. oke? Iya. Kita juga tahu bahwa kalau kualitas pemain lu, game plan lu jelas, kualitas lu pemain pas-pasan, terjadilah yang salah passing, ini, itu, dan lain-lain. Karena murni kualitas. Tapi menurut gua bukan kualitas sih coach, karena kalau kualitas sebenarnya pemain MU harusnya di atas main Austria ya. Cuma Jelas. pemain yang cocok sama skemanya Nggak sih. mau adaptasi. Iya. Karena dia kan tipikal main-mainnya yang tipikal tabrak-tabrak coach. Tak ya kan. Iya, main keras Otot, lah, iya. punya stamina, Iya, mobilitas iya, tinggi. iya, Nah, iya, menurut iya. gua main MU nggak semuanya mau main seperti Nggak itu. mau, betul. Dan beberapa mungkin karakternya nggak cocok. Kayak Bruno menurut gua kurang cocok main kayak Sabitzer. Lu harus adaptasi. Iya. Tapi kan Intinya, enak. Rashford, Bruno, Iya. nggak mau adaptasi semua. Bukan karakter mau begitu kan. Iya. Nah sementara kan kalau di timnas dia nggak cocok, tinggal tuker guling gitu. Lo Iya. cari aja main-main yang mau tinggal dibuang, dicoret, diganti. Nah kalau Dan Rangnick membuktikan bahwa dia bukan pelatih jelek. Inilah, Iya. ini yang gue maksud. Tapi ya harusnya si Belanda menang lah. Iya. Iya kan? Tapi satu sisi menurut gue bagusnya Rangnick ya untuk menanamkan fondasi ya, karena dibilang bagus menurut gue ya dia belum bisa membuktikan bagus banget gitu Karena karena kualitasnya. Iya, tapi kan dia udah pernah menangani tim-tim di Jerman juga menurut gue nggak pernah. Nggak tim besar juga. Schalke Schalke bukan. dulu dulu tapi kan dia pernah juara piala itu kan super Jerman DFB, sama iya. DFB Pokal, jadi ya, sebenarnya dia pernah itu Leipzig pun direktur juga tekniknya. Tapi lu mau ngalahin Munchen, Iya. Munchen sama Dortmund ya susah Jadi juga. menurut gue dia bilang bagus banget, nggak cuman memang di turnamen efektif dan dia bisa menerapkan fondasi dia sesuai yang dia mau. Nggak gitu. perlu bagus banget Iya, dalam arti setuju gua. pelatih itu harus punya identitas, Iya. punya karakter. Iya, Semua pelatih kayak Klopp punya sendiri, Iya. Pep punya sendiri, dan Rangnick punya sendiri juga gitu loh. Terutama turnamen coach ya. Jadi kalau menurut Ya. gue dia main di liga, menurut gue belum tentu bisa bagus Belum kayak gini tentu kan, bisa, karena betul. ini kan long run ya. Kalau liga kan ke kualitas lagi. Nah, iya ya, ujung-ujungnya. sama dia bisa nggak menerapkan cara main sama seperti kayak ini? Arsenal. Coba Arsenal nggak ada Saka, Odegaard sama Rice. Ya. 3 aja yang cedera. Nggak usah Saliba. Liverpool MU kan banyak yang cedera. Iya. Ini 3 aja. Selesai itu Arsenal. Ya tahun lalu Saliba cedera kelar. Maka gitu. dari itu. Ya tapi kita lihat lah nanti lawan Belanda, kita lihat apakah Rangnick segitu masih karena menurut gua orang begitu muji-muji, oke, gua muji karena dia tim yang menurut gua pas-pasan, tapi Iya. dia bisa ada di sana. Tapi Bisa, ya, ya. udah levelnya segitu doang Udah gitu, segitu, bukan berarti iya. dia bisa menjadi sesuatu gitu ya. Tapi seri menang kalah coach menang ya bisa ya. Ya, bisa. Karena Belanda menurut gua masih ada PR dari sisi Ya. efektivitasnya juga sih menurut gua. Dan Walaupun Belanda nguber rank 1 juga kan. iya karena Prancis juga. Biar nggak ketemu grup itu kan berat. Lu Ya. ketemu grupnya Spanyol, Portugal. Iya. Itu juga berat sih. Oh ya. Prancis ketemu Polandia. Jerman Lewandowski itu kenapa sih kok cedera ya? cedera. Pantesan ya dia bener-bener nggak. Jerman sama Spanyol ketemu di perempat final loh. Oh ya? Oh ya. Oh bagannya gitu ya? Gue sampai lupa nih. Denmark, Swedia, nah, pokoknya Swiss. Nih. Oh gitu ya bagannya? Nah, kalau Belanda runner up bisa ketemu Portugal. 3AB, oke. Nggak apa-apa juga sih, cuman kalau bisa di grup sini. Juara grup iya. ketemu 2F. Yang pasti udah ketemu Swiss, Itali. 2F itu siapa? F itu kan Portugal kan? Enggak. Iya. Oh iya, bawahnya Portugal kan? Iya, bawahnya Portugal. Antara Turki atau Ceko. Juara grup, iya kan? Iya sih. Harus juara grup sih itu. Kalau Iya, nggak harus juara grup. berat tuh lawan Portugal juga. Ketemu lebih dini. Dan poinnya kan sekarang Belanda sekarang di atas, di atasnya itu Prancis. Menang Portugal. produktivitas. Dua gol difference sama. Iya. Tapi berarti Portugal udah pasti. Kalau ini sesi gol apa ini sih coach? Enggak, goal difference dulu. Goal difference dulu baru ini head head to to head, head. baru Oh. produktivitas.
Tapi berat lah kalau Portugal even kalah pun. Head sama Prancis sama. Iya, iya. Iya Enggak, kan? maksud gua sih Portugal juga nggak mungkin ke peringkat 2 kan? Enggak. Pasti peringkat juara Pasti grup peringkat kan? 1. Ya berarti tinggal Belandanya harus bisa menghindari Oh iya. runner up kan? Jadi menang banyak lawan Austria. Oke, ini akan ketemu berarti Swiss ketemu Itali, terus ya itu Jerman ketemu grup C runner up, terus juara grup C ketemu best 3-nya DEF, ya itu seru sih. Lo besok berarti Kerja. live reaction yang mana? Live reaction The Derby. Nggak yang Belanda, bukan Belanda, Prancis, enggak. bukan dua-duanya. Enggak, gue minta Oh, Belanda. Belanda doang ya. Tapi nanti gue coba nonton Prancis juga. Iya lah. Prancis, Poland, Netherlands, Austria, oke. Sementara Inggris ketemu Slovenia mah harusnya menang lah ya. Tapi ini menurut lo ini nggak sih terlalu harsh nggak sih atau terlalu sadis nggak sih kritikan dari legend-legend sama ya panit-panit Inggris lah kepada timnas itu termasuk si Lineker kan yang lo benci Lineker itu kan Iya. ya Enggak, gue nggak benci. ya maksudnya lo pernah berkonfront agak di lebay Twitter aja ya, tuh. kan. Tapi lo tuh setuju nggak ya karena agak shit lah penampilan dari Bukan agak sih. Dari semua tim besar yang semua kualitas menurun, paling tai ya Inggris. paling mengecewakan ya dari sisi performance Ya ya. gue sih nggak mengecewakan, happy gue lihat Inggris Enggak, ya, begitu. dari sisi ekspektasinya emang jauh lah ya. Iya, jauh banget. Iya. Jauh pakai banget. Jadi dikritik itu normal. Iya, iya, iya. Karena gue tidak melihat poin di mana ini tim bisa bangkit. Iya. Di bawah Southgate ya, forget it. Menurut gue masih bisa kalau dia bisa membetulkan pemenahan penempatan pemainnya coach. Kan menurut gue dia salah Ya penempatan. lo lihat, kalau dia nggak juara grup, Iya. ketemu tim berat, Dia oh iya ya ketemu juara grup berat ya. iya kan? Iya. Dan gue setuju sih kalau kemarin dia salah penempatan pemain dan udahlah nggak usah maksain back kiri nyoba-nyoba Trippier atau siapa. Lo punya Joe Gomez, ya nggak apa-apa lah pakai karena di Liverpool sudah membuktikan Joe Gomez bisa cukup dipakai untuk jadi back kiri. Terus di gelandang kalau emang bingung pakai TA, udah pakai Declan Rice sama Maino aja gitu dicoba atau Dan dia nggak berani gitu. Iya. Sama Katron kayak Kuman. iya iya. Selalu pasang Xavi Simons. Padahal lu bisa main Weghorst, Iya. Depay di belakang, Iya. atau Gakpo. Gakpo di belakang, Malen di kiri, Frimpong di kanan. Iya. Tetap si fucking Simons harus main. Dia kayak udah punya apa ya? Reinders, emang sebagus apa Reinders? Zona nyaman. Mending gue coba Gravenberch. Ya ini tapi buat keseimbangan bagus lah ya. Iya, Bukan lebih buat kerja keras aja. Iya, iya. Emang Gravenberch nggak bisa kerja Iya, keras? bisa sih, bisa. Iya kan? Bedanya mungkin Gravenberch mungkin musim ini. Gravenberch itu levelnya udah IPL. Reinders Iya. masih Serie A. Tapi kan dia belum solid juga coach di Betul, IPL kan. betul. Tapi Nggak- kalau dua pemain nggak inti. lu udah kasih 2 kali kesempatan nggak Iya, main iya. bagus, Ya ya ya. kenapa lu setuju. nggak ganti? Gue setuju sih. Ya sama kayak Iya kan? di Inggris TAA menurut gue. Tapi TAA menurut gue kemarin waktu dikeluarin coach, menurut gue malah nggak jelek ya. Maksud gue TAA tuh nggak jelek kemarin pertandingan terakhir. Nggak ya. jelek. Cuman ya Betul. kurang berkontribusi aja. Tapi waktu kemarin Lu tahu dipasang waktu Belanda juara Euro 88, iya. itu Van Basten match pertama cadangan. Baru Match kedua masuk gantiin Wim Kief, bagus, main terus, terus. baru sampai juara. Iya. Berkat Van ada Basten tuh. juga. Ada tuh pemain yang bisa Iya. game changer gitu kan. Ya, jadi lu harus berani gantiin pemain lu. Kalau enggak, mereka terlalu nyaman. Ini mirip ini Argentina ya. Waktu juara kemarin Iya. kan awalnya Lautaro Martinez 2 pertandingan, akhirnya Alvarez tuh sampai habis Iya. kan ya. Karena akhirnya ya, dia Ya, harus kalau lu dikasih kesempatan lu, ya sama kayak Skamaka. Iya. 2 match pertama main lu bapuk, masukin pemain lain. Ya bener harus Iya, gitu kan. Tapi ternyata babuk juga. Chiesa diganti juga kan. Iya. Chiesa. Tapi menurut gue Chiesa Harusnya sih main kalau gue bilang. nempatin yang salah. Menurut gue Chiesa tuh harus dikasih sedikit lebih kebebasan untuk free roll lah. Iya. Dibandingin jadi sayap doang, kiri Tapi doang. ya. Itali nggak ada yang free roll juga. Iya. Tapi menurut gua kayak kemarin Pellegrini, Fratesi tuh menurut gua agak sedikit role-nya tuh agak itu ya, Agak ngacak gitu bebas ya, lah agak ya, bebas ya. gitu dibandingin. Ya banyak pergantian posisi lah. Ya, kita lihat lah nanti kalau dari sisi Inggris. Tapi kalau boleh milih Inggris, starting line-up siapa coach? Walker pasti kanan, tengahnya pasti Stone sama Gehi. Kirinya menurut lu siapa? Gue nggak mainin Trippier. Iya, siapa? Gua Joe Gomez atau Nggak, Shaw. kan belum, emang udah pasti sembuh. Shaw kan masih Harusnya 50-50. Ya kalau Shaw masih belum sembuh, ya itu ideal sih menurut gua Shaw. Sebenarnya yang bagus itu ya tapi nggak dibawa. Iya. Chilwell.
Iya itu lumayan. Cuman dia Iya, untuk nggak ada di back sana. kiri lumayan. Dia malah Trippier, Oh ya, terus itu si nggak ngerti juga gue. Shaw. Ya padahal menurut gue Joe Gomez di Liverpool kemarin, walaupun gue agak sedikit ketawain Sempet ya. berapa Bagus jadi back kali kiri main ya. bagus, iya. Jadi menurut gue lebih aman dibandingin Trippier ya. Karena Gue Trippier defense-nya jelek. gue nggak akan mainin TAA. Gue akan coba Maino. Iya, gue juga sih. Maino sama Rice, lihat aja bisa nggak? Iya, 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 iya. Ya atau kalau memang belum terlalu percaya sama Maino ya Bellingham ya agak sedikit ke tengah jadi CR. Terus Karena sendiri di belakang. eh, Foden Foden akan gue nomor taruh 10 di belakangnya, ya nomor 10. striker. Kirinya siapa lo? Saka nggak gue pasang. Anjir. Gue akan kasih kesempatan. Saka itu cuma satu babak main bagus. Iya. Gue kasih kesempatan ke Gordon karena Saka is real team player. Iya, iya. Dia itu bisa main bagus karena ada Odegaard, ada back yang apa namanya ngebantu untuk Iya, bikin iya sih. kombinasi. Iya, iya. Nggak ngerti pemain Inggris lainnya. Kalau lu ngincer individu dengan gaya permainan sekarang, mending lu pasang Gordon. Iya, iya. Nah, kalau gua Kok Gordon Palmer, sorry. Palmer di Iya. kanan. Iya. Oh, kirinya siapa? Bellingham. Mana? Kiri, oh ya Bellingham. Berarti Foden lu taruh nomor Enggak, kiri. atau lu taruh bukan Bellingham sama Rice. Oh iya iya tadi gue bilang itu. Iya. Akhirnya Bellingham sama Rice, Foden depannya 10. Foden. ya itu gue juga setuju tuh. Kirinya berarti Lu bisa pakai Gordon. Gordon. Kanannya Palmer. Ya kalau Saka Iya. pun juga menurut gue masih nggak apa-apa. Kalau jelek kan masih bisa Ganti masuk. Palmer gitu ya, ganti-gantian. Nah, menurut gue ini yang paling formasi menurut gue paling oke lah ini. Iya. Kalau lo emang nggak berani pasang Jangan lu Maino, paksa TAA. TAA, walaupun TAA Lu masa si De La Fuentes bisa berani mainin Lamine Yamal 16 tahun? iya. Iya, iya. Kok Lo ini nggak berani mainin Gordon sama Palmer? Iya. Ngapain lu ajak? Sayang banget itu. Jadi lo nggak Dan Foden lebih bagus main di belakang striker. Iya, iya, iya. Kalau menurut gue bilang. Dan lo harus coba pemain yang menurut gue Palmer mungkin belum teruji ya di Inggris ya, tapi minimal di liga dia sudah membuktikan dia worth gitu kan. Lo kasih kesempatan untuk pemain karena banyak pemain yang nggak worth di timnas Inggris gitu ya. Iya. Jadi lo harus kasih kesempatan pemain yang Betul. belum Sama ada. kayak di timnas Belanda lah. Iya. Pokoknya pemain yang nggak berjalan, mau namanya sebesar apapun, Ya. ganti. Ya dan Lu harus punya nyali sebagai pelatih, like me. Waktu gue jadi pelatih nama besar lu nggak perform, gue coret. Dan Southgate masih bisa punya kesempatan untuk bisa membalikan kritikan karena banyak tim-tim yang di fase grup ya kayak dulu Portugal di fase grup jelek. Siapa lagi ya yang di fase grup jelek bisa jadi juara juga atau menjadi finalis ya. Sekarang menurut gue turning point ini waktunya untuk Southgate dan juga tim-timnya untuk membuktikan lo bisa bermain lebih bagus. Nggak usah jauh-jauh lah kayak kemarin Piala Dunia, menurut gue dia mainnya nggak jelek, lumayan bagus ya. Inggris di kemarin yang akhirnya kalah sama Prancis ya. Cuman ya itu lo hanya kurang sedikit dorongannya yang sekarang malah mainnya jelek tapi ya Masih berani bilang, ya kita nggak punya pemain kayak Calvin Phillips. Udah kayak Calvin Phillips, Iniesta aja lo. emang bego. Emang tolol tuh Southgate Southgate, emang bego, bener-bener emang. parah banget tuh. Lo punya Maino malah Enggak, kasih di Phillips sini aja. kelihatan lu itu miskin taktik. Iya. Lu nggak bisa ngerubah itu lo. Sama Trippier pasang lagi jadi back kiri, menurut gua emang bego ya. Oke, mungkin Calvin Phillips sudah membuktikan dia menjadi tandem yang paling bagus buat Declan Rice. Nah, Tapi karena kalau Calvin Phillips mau berkorban Iya. untuk Rice. nah kalau misalkan emang nggak bisa nyari tandem ya lu cari sistem Iya. yang berbeda Iya. dong. Itu menurut gua Iya. yang pelatih yang Rice bisa jadi ajudannya Bellingham, kasarnya iya, begitu. iya. Ya buktinya Rice di Arsenal bisa kok kadang-kadang Bisa, gendong iya. sendirian Iya, gitu ya iya, dengan iya. dua nomor Iya, 8 dan nomor 10 betul, gitu kan. Betul, bisa. Jadi ya nggak ada alasan untuk lu nggak bisa mainin Bellingham menjadi nomor 8, dia nomor 6. Tapi nggak masalah mainin kayak kemarin aja. Gue main happy aja. Ya, walaupun mau dia kalah pun besok dia pasti lolos ya, cuman Nggak, ya, gue pengen dia jadi rank 3. jangan dong, jangan. Football is Gue coming pengen home. kalah. Jadi rank 3, ketemu lawan berat. Anjir. Satu Gue happy. Portugal gimana coach? Udah pasti aman lah ya, tapi Ya, lihat squad nggak sekarang. meyakinkan juga dari Gua- sisi permainan. Kalau grupnya Belgia itu udah pasti lolos semua ya? Gue lupa deh. Si Belgia. 3 poin semua. Ya kan? Maksudnya tipis semua kan Ya. Belgia. Nah, gue tuh besok siaran Belgia sama Ukraina Gue kan. live reaction Belgia Ukraina. Tapi Tapi di rumah. Sumpah, tapi gue nonton si Belgia tuh siapa striker kanannya kemarin kan Doku kanan tapi akhirnya pindah ke kiri.
Luke Bakio itu coach siapa Luke Bakio? Ngerti lah. Itu anjir, ini pemain apa lu bilang kayak Oh, dia yang mirip Leo itu ya? Iya di kanan tapi yang Iya, iya, lari-lari iya. nggak tahu kapan harus Ya, passing. mirip Leo lah Wah pemain. anjir, lebih parah kok daripada Leo anjir, gue nggak ngerti. Ini lo kebake, anjir main macam apa lo pakai lo kebake. Walaupun dia mungkin sedikit punya stamina lebih sama fisikal lebih dibanding Trossard ya. Dan Trossard juga, Tapi terusnya juga jelek. iya makanya di awal jelek ya. Makanya dia nyoba, tapi nggak lo kebake juga sih anjing. Dan Makanya turnamen ini ya, sebig anjing sih, banyak main-main aneh anjing nih siapa ya. Turnamen ini asli kocak. Dan Lu tau gara-gara apa salah satunya? Apa? Jadwal terlalu padat. Iya sih, iya. Pemain udah burn out, butuh istirahat mereka. Akhirnya main berkualitasnya juga nggak bisa Jeblok maksimal semua, kan. Dan ada yang cedera juga dan lain-lain. Itu ya gara-gara itulah fucking UEFA itu pakai ada Nation League lah segala pakai iya kan? Iya, Nggak iya. penting banget itu Nation League. Ya kemarin, tapi gue kemarin suka bagaimana Tielemans bisa kembali ke skuadnya. Iya, satu match. Iya sih. Tapi minimal ini pengalaman sama kualitas dia penting ya dibanding yang Iya. match sebelumnya menurut gue terlalu barbar mainnya. Tielemans Iya. sama sedikit memberikan menambah kreativitas lebih. Dan kemana ini si Luke Bakio ini menurut gue sampah banget, lo punya pemain yang lebih bagus harusnya di Catalare lah, di Itali, di Atlanta dia sudah membuktikan cukup oke gitu. Yani Carrasco menurut gue bisa kalau jadi sayap lagi, Doku taruh kanan, si Carrasco taruh kiri atau ya dibalik juga boleh, atau lo pakai di Catalare juga bisa daripada pakai Luke Bakio. Jadi ya menurut gue agak aneh. Bakayoko juga bisa dicoba lah untuk daripada Bakayoko masih lo pakai Luke Bakio. Iya. Anjir ini pemain apa, cuman lari-lari doang nggak jelas, nggak tahu kapan harus passing, nggak tahu kapan harus nendang, nggak tahu kapan harus masuk ke penetrasi. Jadi menurut gua Belgia, tapi Ukraina gimana coach? Menurut gua masih punya harapan nggak coach Ukraina coach? Enggak lah, ngaco itu tim. Tapi poinnya 3 loh, ya kan? Tapi Ini sekali menang semua ini. apapun bisa terjadi, ini ya. Karena Belgia awalnya jelek. Iya, Habis itu kan dia bangkit lagi. Walaupun bangkitnya kayak Italia juga, gerasa gerusuk doang. iya sih, iya. Saling nggak bisa pegang bola dari 5 detik, lebih dari 5 detik tuh hilang. Transisi lari ke belakang, lawannya hilang lagi, nyerang lagi, hilang lagi gitu aja terus. Tapi let's say kalau misalkan Belgia sama Ukraina seri 1-1 gitu ya, kan berarti mereka akan 4-4 tuh angkanya. Terus Romania menang lawan Slovakia. Goal difference Berarti tapi chance mereka untuk lolos semua bisa juga ya. bisa. Ya kan anjir dari grup yang menurut gua ini grup yang paling parah menurut gua nih. Iya. Slovakia Ya, main karena parah. ini kan harusnya diinjek-injek sama Belgia semua. Iya, tapi Belgianya sampah aja. Belgia sampah. Iya, sama Romania juga sedikit mengejutkan lah Romania. Walaupun kemarin kalah tapi menurut gua Romania bermainnya bukan bermain ala tim mediocre yang low block dan membosankan. Mereka coba bermain keluar ya. Romania dan juga main-mainnya masih banyak yang muda. Oke, kita dari itu kemana? Portugal udah selesai, Netherlands, Prancis udah semua, Inggris. Selesai. Yang menemani Inggris siapa menurut lo? Buruan gue ngantuk. Yang menemani Inggris siapa? Cepetan, Denmark, Slovenia apa Serbia? Layaknya sih Denmark. Serbia tuh gue masih menunggu Enggak, ya apa ya? enggak lah. Gebrakan tau gak sih lo? Vlahovic main juga gerasa Iya. gerusuk. Iya, tapi kalau Serbia menang kan dia bisa, ya apapun bisa terjadi ya. Karena Denmark menurut gue juga belum bagus Ya, mainnya. semoga Inggris dapat kartu Kagak merah. anjing, sama Denmark. Inggris mana masih lolos lawan Slovenia. Iya nggak apa-apa, tapi runner up atau nomor 3. Oke, kita lihat nanti dari siapa saja yang lolos dan kita akan update nanti di fase 16 besar. Rabu malam lagi. Iya, sama. Oh iya, hari Kamis gue bego. Hari Kamis ya, penentuan terakhir siapa aja yang lolos untuk menuju ke Kami fase sudah 16. libur. Rabu malam. Oh iya, Rabu malam ya. Kita update berarti Rabu subuh lagi kita subuh siaran. lagi. Baru untuk buat Kamis sore ya. Iya. Oke, kita ketemu sambil kita ntar update dari transfer dan juga pergerakan dari klub-klub Eropa menuju akhir bulan Juni. Udah mulai ada mendekati 1 Juli, transfer udah mulai bergerak ya. Oke, sampai ketemu hari Kamis. See you, bye-bye. Bye.